Saya kalau Rabu malam membuat online Bible study. Ironinya, pendengarnya lebih banyak dari luar negeri. Yang dekat-dekat rumah malah nggak dengar. Ironi ya. Orang yang benar di masa pandemi ini memaksimalkan hidupnya untuk belajar firman. Untuk memberkati sesama. Untuk menjaga kesehatan, menyelamatkan banyak jiwa. Ya. Itu bagian kita. Mulai sekarang yang tidak penting gak usah dilakukan. Nonton film Korea dari pagi sampai malam. Kalau nonton sekali-sekali gak apa-apa. Tapi kalau dari pagi sampai malam terus menerus. Jangan ya, bertobat ya. Buang semua kegiatan yang tidak ada hubungan dengan kekekalan. Makanya saya sengaja pilih lagu ini. Agar kita semua sadar. Ingat bahwa hari-hari hidup kita itu datang dan berlalu begitu cepat. Sehingga kita harus tahu apa prioritas hidup kita ini. Amin ya. Hari-hari hidup datang dan berlalu bagaikan deret awan yang ditiup angin.
Seringkali kami tak mengerti jalan Tuhan, tapi kami percaya jalan Tuhan ya dan amin. Rencanamu bagi kami teruji oleh waktu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Bapak Ibu, seringkali kita semua tidak mengerti jalan Tuhan. Kadang segala sesuatu terjadi, kita tidak mengerti, tidak tahu rencana Tuhan. Tapi kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adil dan setia pada setiap rancangannya. Kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Oh, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Benar Tuhan,
Tugas kami hanya menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk Tuhan, untuk dipakai Tuhan. Kami mau mengikut rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau hanya setia mengikuti jejak-Mu Tuhan. Pakai kami semua umat-Mu. Lebih lagi tiap hari demi hari kami bisa mencapai rencana Tuhan. Kami bisa berusaha belajar semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu juga Tuhan. Kami mau hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Kristus ada di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa bersatu hati saat ini bagi setiap umat-Mu, mereka yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada umat-Mu. Mari Engkau berikan kesembuhan bagi mereka. Bahkan setiap umat-Mu yang mengalami pergumulan hidup apapun itu Tuhan, mari Engkau hadir bersama dengan mereka. Engkau nyatakan diri-Mu kepada setiap kami. Karena kami percaya sungguh pertolongan kami dan keselamatan kami hanya dalam tangan-Mu. Sungguh hidup kami hanya bisa ditolong oleh Tuhan. Inilah hidup kami. Kami rindu tinggal di dalam Tuhan. Kami rindu ingin berbuah senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil pelayanan. Tuhan, Engkau urapi, suci, kuduskan kami semua. Bahkan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Lawat mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan sukacita. Mari yang percaya katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup. Yes, jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dia tidak akan pernah terjatuh karena tangan Tuhan yang selalu mengangkat dan membangunkannya. Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Dengan tulus, dengan sukacita. Haleluya. Kita sama-sama katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopang dan membangunkan dia kembali. One more time. Jalan hidup, haleluya, orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopang dan membangunkan dia kembali. Musik memuji Tuhan. Mari kita renungkan firman ini di dalam hidup kita, bahwa orang benar selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita semua rindu
menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Yes. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh dan tulus di hadapan Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya, dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan juga yang menopang dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi katakan sama-sama, sebab tangan Tuhan juga yang menopang dan membangunkan dia kembali. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hidup. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta supaya hati kita merindukan setiap kebenarannya di hadapan Tuhan. Supaya setiap hidup kita menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Kita rindu, kita mau belajar hari demi hari, waktu demi waktu. Kita menyenangkan hati Tuhan sampai kita di akhir kesudahannya Tuhan mendapati kita semua setia. Amin. Kita angkat pujian ini. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Oh, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Amin. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Oh, oh, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sekali lagi katakan, selalu untukmu Tuhan, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu.
segenap hidupku. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Amin, amin Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kita bertemu lagi di pagi yang cerah ini. Kita sebentar akan mendengarkan firman kebenaran. Untuk itu mari kita siapkan hati, pikiran kita, serta seluruh keberadaan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hari berganti hari, waktu pun berjalan begitu cepat. Tapi kami ingat, kami mempunyai Bapa di surga, mempunyai Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kami, sehingga hidup kami tidak sia-sia. Kembali di pagi ini, kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, agar pesan yang dari surgalah yang mengalir. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, dahulu gereja pernah membuat satu kesalahan besar. Saat itu gereja memiliki pengertian bahwa bumi ini adalah pusat dari jagat raya. Seluruh jagat raya berputar mengelilingi bumi. Hari itu gereja mempunyai pengertian seperti itu. Bisa dibayangkan, hari itu orang tua kalau ngajak anaknya malam hari melihat ke langit, mereka pada bangga. Lihatlah nak, seluruh alam semesta berputar mengelilingi kita. Kitalah pusat alam semesta. Bangga sekali. Tuhan memprioritaskan bumi sebagai pusat alam semesta, seolah-olah demikian. Makanya manusia merasa bangga, merasa penting menjadi pusat dari seluruh jagat raya. Itulah pengertian gereja saat itu. Tetapi di kemudian hari, terbukti itu tidak benar. Gereja hari itu mempunyai dogma bahwa Tuhan sangat menyanjung bumi. Tuhan menciptakan bumi sebagai pusat dari segalanya. Seluruh alam semesta, bayangkan. Planet-planet, bulan, bintang, matahari, galaksi, semua mengitari bumi sebagai pusatnya. Luar biasa bukan? Tapi ternyata salah. Bumi itu bukan pusat. Ya, hari ini kita salah. Di kemudian hari, ada seorang ilmuwan namanya Kopernikus. Ia bekerja di gereja. Ia tidak berani mengatakan kebenaran. Di malam hari ia naik ke atap gereja. Ia menggunakan teropong yang hari itu masih sederhana tentunya. Ia mengamati pergerakan bintang. Kok malam ini beda dengan malam kemarin? Bintang-bintangnya. Kalau semua mengelilingi bumi, pasti berulang lagi pemandangannya. Tapi ini kok tidak? Berarti bukan bumi pusatnya. Tapi Kopernikus menyimpannya di dalam hati. Ia tidak berani mengungkapkannya.
Sebab ia bisa dikatakan bidat, dihukum mati, melawan dogmanya gereja. Inilah kesalahan gereja. Menganggap Alkitab ada di bawah ilmu pengetahuan. Hari ini pun masih sama. Jika ada orang yang menganggap Alkitab di bawahnya pengakuan iman gereja atau di bawahnya hasil konsili, maka orang itu sebenarnya melawan Tuhan. Firman Tuhanlah yang ada di paling atas. Yang lain itu bahkan dibuat berdasarkan Alkitab. Ada amin? Katakan benar kalau iya, kalau benar. Tidak kalau tidak. Kalau bukan demikian, itu asalnya dari si jahat. Orang-orang yang bapaknya iblis atau setan itu suka begitu. Alkitab itu dikalahkan dengan ilmu pengetahuan, dengan tradisi dan sebagainya. Cepatlah bertobat Bapak Ibu. Sebelum semuanya terlambat. Tetapi kemudian Kopernikus benar ternyata. Tapi Kopernikus tidak berani mengungkapkan hal itu. Sampai ia mati. Ia hanya menulis. Dari tulisannya itulah kita sekarang tahu Kopernikus benar. Meskipun hari ini masih ada juga yang percaya bahwa bumi ini datar Bapak Ibu. Ada. Jadi mungkin dalam bayangan mereka bumi ini seperti piring gitu. Gepeng, datar. Nanti bulan bintang semuanya datar-datar gitu. Kumpulan piring mungkin dia pikir. Ini serius loh, hari ini masih ada yang percaya demikian. Membela mati-matian. Para ahli fisika sudah tahu Pak, ngarang-ngarang cerita. Ya, manusia itu memang aneh. Enggak pinter tapi merasa pinter. Diperlukan waktu yang sangat lama untuk mengadopsi kebenaran. Untuk mengoreksi apa yang salah. Lama sekali Bapak Ibu. Demikianlah yang terjadi dengan sebagian gereja-gereja hari ini. Gereja mengajarkan bahwa pusat dari segalanya adalah diri sendiri, manusia. Masa sih Pak? Masa sih saya nggak pernah dengar? Ya tidak bicara begitu, tapi ajarannya mengajarkan begitu. Sehingga setiap orang merasa someone. Aku anak raja. Sebenarnya itu tidak salah, tapi konteksnya perhatikan baik-baik. Aku anak raja, aku berhak ini, berhak itu, aku berhak kaya. Akulah bintangnya, akulah tokohnya. Tuhan menciptakan semuanya ini untukku. Seolah-olah begitu, bahkan Tuhan ada untukku. Apa buktinya? Aku klaim janjimu Tuhan. Untuk siapa? Untukku. Suami istri seringkali suaminya berkata sama istri, istriku kamu mestinya mengerti aku. Akunya yang disebut. Perhatikan baik-baik. Kalau di gereja, gembalanya kayak raja. Menjadi pusat aku. Ini dia. Ciri-ciri kesesatan. Ciri-ciri penyelewengan. Ya kita tentu menghormati. Tapi sepantasnya. Bukan mengkultuskan. Ya. Gereja banyak yang mengajarkan pusatnya diri sendiri. Teologi kemakmuran. Hyper grace, teologi mistik, dan sebagainya. Mereka tidak peduli perasaan Tuhan. Mereka memanjakan perasaan diri sendiri. Kalau saudara ingin sesuatu, percayalah engkau sudah menerimanya. Begitu kan ajarannya? Pusatnya diri sendiri. Bahkan mencari Tuhan dalam rangka untuk diri sendiri. Perhatikan itu. Ketika ketemu Tuhan, aku klaim janjimu Tuhan. Aku klaim berkat-Mu. Aku percaya Engkau pasti ampuni aku. Aku terus yang dibicarakan. Orang-orang semacam itu kelihatan cara hidupnya sehari-hari. Egois. Makanya kalau ada bencana, perhatikan caranya bersaksi orang-orang ini. Saudara tahu nggak? Semua rumah kebakaran. Rumah saya yang gak kebakaran. Aku dilindungi Tuhan.
Itu nggak tahu diri itu. Di tengah-tengah orang lagi susah, kesaksian malah membanggakan diri. Seolah-olah bersaksi buat Tuhan. Tidak tahu diri itu namanya. Justru kalau rumah kita sendiri yang nggak kebakaran, kita nggak enak hati. Kita harus menolong mereka, membagi. Dulu saya pernah dengar tuh, ada orang, banyak hamba Tuhan yang bersaksi begini. Kalau dunia lagi resesi, kita resepsi saudara. Bodoh banget kalimat ini. Resepsi lagi. Kalau dunia lagi resesi, kita harus jadi anggur. Dan anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Katakan amin. Ini pasti banyak yang tersinggung ini. Kalau tersinggung itu jangan cuma tersinggung, bertobat. Salah itu ngaku salah. Saya juga pernah buat salah. Semua orang pernah buat salah. Tapi jangan terus dilakukan. Amin ya. Ya iyalah, kalau terus-terusan mau apa sih? Mau cari apa? Di mulut bicara mau ke surga. Perbuatan mau ke neraka. Karena kita dihakimi bukan berdasarkan mulut loh. Berdasarkan perbuatan. Coba diperiksa seluruh ayat Alkitab. Berdasarkan perbuatan. Kita dihakimi. Sebab perbuatan seseorang mencerminkan imannya. Ya. Hati-hati. Mentalitas orang yang datang ke dewa-dewa zaman dulu. Sama, itu dalam rangka fokusnya untuk kepentingan diri. Perhatikan, untuk kepentingan diri. Kalau sudah ketemu dewanya, ia mempersembahkan sesuatu, lalu minta sesuatu sebagai gantinya. Sudah pasti, minta kekayaan, minta jodoh, minta keselamatan, supaya tidak sakit, minta kesembuhan. Untuk diri sendiri yang dipikirkan. Pernah nggak orang yang datang kepada dewanya, dia berpikir, dewaku suka apa ya? Aku harus niru cara hidup dewaku. Nggak pernah ada itu. Ketika seorang datang kepada dewa selalu transaksional. Selalu terjadi transaksi. Tuker, barter. Aku persembahkan ini ya, tolong dibalas. Begitu. Kalau enggak gini, aku persembahkan ini ya, tapi jangan hukum aku, jangan marah ya. Gitu, hukumannya bukan, relasinya bukan antara bapak dan anak. Bukan antara yang dikasihi dan mengasihi. Tapi transaksi. Tidak ada relasi kasih di situ. Itu sama persis dengan kalau orang sekarang pergi ke dukun. Transaksional pasti. Tidak pernah ada orang yang pergi ke dukun karena mengasihi sang dukun. Gak ada. Amin ya. Begitu juga orang yang baru bertobat. Transaksional. Aku mau ke gereja supaya tokoku laris. Supaya anakku sembuh. Supaya ini, supaya itu. Aku bernasar Tuhan. Kalau bisnisku sukses. Ku bagi 10% Tuhan. Transaksional. Seperti orang-orang perjanjian lama, transaksional. Yakob aja transaksional. Tuhan aku bernasar. Kalau engkau selamatkan aku tiba sampai di rumah. Engkau akan jadi Allahku. Yakob masih begitu. Apa kita mau mesti seperti begitu? Sudah zamannya anugerah. Mestinya kita semua belajar loh. Banyak orang gak belajar. Yang menyedihkan itu sudah Kristen sudah lama. Masih seperti itu. Itu artinya pusatnya diri sendiri. Gak berpikir kepentingan Tuhan. Tuhan, apa kehendakmu ya aku mau lakukan untuk menyenangkanmu. Kan begitu ya? Gak dilakukan. Karena pola pikirnya salah. Egosentris. Egosentris, pusatnya diri sendiri. Padahal ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, bukan bumi pusatnya. Coba kita baca. Pusatnya bukan manusia.
Jangan GR. Roma 11 ayat 36. Coba kita baca. Roma pasalnya yang ke-11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi semuanya diciptakan Tuhan untuk siapa? Ada orang bertanya sama saya begini, Pak, alam semesta ini kan tak terhingga luasnya. Ya betul. Untuk apa diciptakan, Pak? Manusia cuma ada di bumi. Untuk apa begitu banyak boros? Loh, kamu gak mengerti. Semua itu diciptakan bukan buatmu, bukan buat kita. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan buat kita. Ya. Mazmur 19 ayatnya yang pertama. Saya bacakan ya. Di Alkitab elektronik ini ayatnya yang pertama. Di Alkitab yang buku tercetakan mungkin ayat kedua. Saya bacakan ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi yang begini luas, itu menceritakan pekerjaan tangannya. Menggambarkan kemuliaan Allah. Amin. Kita harus mengerti mulai sekarang. Seandainya dari surga ada lampu sorot, sorotannya enggak ke kita, bukan kita tokohnya. Bintangnya bukan kita. Bintangnya bukan bumi ini, ya. Kita harus tahu diri. Manusia pertama jatuh karena ingin menjadi pusat. Mementingkan diri sendiri. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 5. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-5. Mulai dari ayat ke-4 dulu ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia jatuh karena ditawarin kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis ini tipuan si iblis. Iblis ini modusnya dari dulu selalu begitu. Perhatikan baik-baik. Sejak Eden modusnya selalu begitu. Kamu gak mati nanti kamu jadi seperti Allah. Selalu jadi modusnya iblis. Kita ingat dulu iblis jatuhnya juga karena hal itu. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Coba bayangin, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Wah, dia mau berkuasa, mau menjadi pusat perhatian. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayatnya yang ke-14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Wah, bayangkan Bapak Ibu. Hendak menyamai yang maha tinggi. Ia ingin jadi pusat perhatian. Inilah yang menjatuhkan iblis. Dan efektif menjatuhkan manusia juga. Di Eden manusia jatuh karena itu. Engkau akan menjadi seperti Allah. Waduh. Musa mengerti hal ini. Ia tahu bahwa yang memimpin Israel bukan dirinya. Tetapi Tuhan semesta alam. Yang memimpin Israel keluar dari Mesir. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya,
Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa tahu benar, kalau bukan engkau sendiri Tuhan yang membimbing kami, jangan suruh kami keluar dari Mesir. Musa tahu pusatnya adalah Tuhan, bukan dirinya. Ya. Musa tidak berpikir bahwa dirinya adalah pusat atau tokoh utamanya. Tidak. Lebih jauh lagi Musa ingin melihat kemuliaan Tuhan. Keluaran 33 ayat 17 sampai 23. Musa ingin sesuatu yang lebih. Tunjukkanlah dirimu Tuhan. Tapi Tuhan berkata, nanti dibaca sendiri ya. Kalau kutunjukkan diriku, kamu mati. Tidak ada seorang pun melihat Tuhan dan masih bisa selamat. Tuhan di sini, Tuhan hurufnya besar semua. Dalam teks asli dipakai kata yud, he, vav, he, atau yud, he, waw, he. Ya, gak ada seorang pun bisa melihat Bapa di surga dan masih hidup. Gak ada. Oke, Ayub mengalami perubahan orientasi. Tadinya Ayub juga sama, pusatnya diri sendiri. Perhatikan baik-baik. Ketika berdoa, Ayub berdoa untuk anaknya. Mempersembahkan korban bakaran. Kalau anakku buat salah, ampuni ya Tuhan. Itu tidak salah loh doa itu. Kita juga melakukannya. Tapi kalau cuma itu, tanpa memperhatikan pekerjaan Tuhan, tanpa memperhatikan perasaan Tuhan, maka itu egosentris namanya. Ya, kita harus teosentris, pusatnya Tuhan, bukan diri sendiri. Dahulu di zamannya Ayub, itu orang berpikirnya begini, kalau kita taat, diberkati. Kalau kita tidak taat, dikutuk. Ternyata Ayub meskipun taat, mengalami penyakit, bencana dan sebagainya. Seolah-olah Ayub dikutuk. Padahal itu bukan dikutuk. Itu dicobai atau diuji. Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji Ayub. Supaya Ayub mengalami perubahan orientasi berpikir, perubahan pusat. Tadinya pusatnya diri sendiri, sekarang pusatnya Tuhan. Sekarang aku tahu Tuhan. Aku mengalaminya. Mengalami Tuhan. Bukan apa kata orang. Kalau apa kata orang masih memikirkan diri sendiri. Tapi kalau mengalami, Yakub mengalami melihat kemuliaan Tuhan. Yakub ngeri. Dan ia mencabut semua perkataannya yang mengeluh kepada Tuhan. Ya, supaya terjadi orientasi berpikir, apa yang kita dengar, kita serap melalui pikiran dan mata dan telinga, harus kebenaran yang murni. Kalau kebenaran itu diplesetkan menjadi tidak murni lagi. Perhatikan, seluruh Alkitab, seluruh kitab suci menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Mencatat tentang Dia. Mendeklarasikan pekerjaannya. Pusat dari segalanya itu bukan kita. Pusat segalanya itu bukan bumi. Pusat dari segalanya itu Tuhan Yesus. Ada amin? Jadi kalau ada sinar dari surga gitu supaya tokohnya tersinari gitu, Tuhan Yesus. Masih ingat gak waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Ada suara dari surga. Ada suara dari Bapaknya di surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pusatnya Tuhan Yesus. Pusat yang sebenarnya Bapa di surga. Tapi Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus. Supaya menjadi pusat bagi kita semua. Ada amin? Sayang sekali banyak orang tidak mengerti, sehingga pusatnya tetap diri sendiri. Perhatikan, Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapanya. Di Yohanes 4 ayat 34. Tuhan melakukan tugas yang diberikan oleh Bapanya. Kemudian Tuhan sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita diutus oleh Tuhan Yesus. Bapa di surga mengirimkan sang pusat perhatian, sang tokoh utamanya,
Tuhan Yesus. Supaya kita pun belajar dengan pusat yang benar, Tuhan Yesus. Jangan kita menjadi pusat diri sendiri, binasa nanti. Itu sebabnya Tuhan mengutus kita, supaya kita menjadi alat di tangannya. Supaya kita berpusat pada pusat yang benar. Jangan berpusat pada yang lain. Supaya kita fokusnya difokuskan pada fokus yang benar. Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan bagi kita semua. Apa artinya? Artinya kita semua harus menempel seperti pohon, kita rantingnya kita harus menempel pada pokok itu. Kita harus belajar kepadanya, hidup menurut kehendaknya. Hidup di dalam Dia. Itu artinya. Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kita. Itu Ibrani 4 ayat 14. Coba kita baca ya. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita mempunyai imam besar agung itu tidak sembarangan yuk. Imam besar kita, Tuhan Yesus itu sudah melintasi segala langit. Seluruh langit sudah dilintasi. Padahal langit itu tak terhingga. Amin ya. Pusat yang benar itu Tuhan Yesus. Pandanglah Yesus yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kalau kita memandang pusat yang benar, berpusat pada yang benar, maka kita akan menuju kesempurnaan iman kita. Jadi pusatnya adalah Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Bapa di surga yang tidak kelihatan. Ia mewakili Bapa di surga. Banyak orang kalau membaca ayat ini lalu kesimpulan, ia adalah Bapa di surga. Bukan. Ia adalah gambar Allah Bapa yang di surga yang tidak kelihatan. Sebab Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus. Supaya semua orang memandang kepadanya. Supaya ia menjadi pusat dari segalanya. Kalau mau selamat. Itulah sebabnya iblis berusaha menciptakan pusat-pusat yang lain. Ikut dia kalau mau selamat, yang lain. Bahkan iblis dengan liciknya memplesetkan bahwa Tuhan pun ada untukmu. Pusatnya mau dirubah kita. Makanya orang egois sekali hidupnya. Kita perhatikan saja. Jadi kalau pusatnya Tuhan Yesus, artinya seluruh hidup kita ini kita arahkan kepada sang pusat Tuhan Yesus. Di samping kita ada mamon, ada semua hal yang ada pada kita arahkan kepada Tuhan Yesus. Amin ya, mengerti ya filosofinya. Tetapi banyak ajaran yang begini, kita datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan mamon, untuk mendapatkan dunia ini. Salah arahnya. Mengerti Bapak Ibu? Amin. Justru kita dengan semua ini kita mau datang kepada Tuhan Yesus, mempersembahkan diri. Ajaran-ajaran teologi kemakmuran, yang mistik-mistik, hyper grace gitu ya. Pasti begitu, datang kepada Tuhan, berdoa dan segala sesuatu untuk minta kekayaan, untuk minta berkat, untuk minta jodoh, untuk minta tokonya laris. Tuhan dijadikan penglaris. Memangnya nggak boleh Pak? Loh, kita minta itu pada Tuhan, tapi bukan untuk memuaskan diri sendiri. Kau minta untuk apa? Untuk memuaskan diri sendiri pasti. Kalau kita dibuat sehat, dibuat tidak kekurangan, itu dalam rangka untuk berpusat pada Tuhan.
Banyak orang, iya sih semua ini untuk Tuhan. Di mulut, dalam perbuatannya kelihatan untuk siapa. Ya, bertobat ya Bapak Ibu. Jangan mau dengar lagi teologi kemakmuran. Aku klaim janjinya, itu untuk diri sendiri itu. Dalam nama Yesus kalau butuh sesuatu. Untuk diri sendiri itu. Kalau orang sudah mengerti ya, dia nggak akan menyebut nama Tuhan sembarangan. Dia pasti hormat ketika berkomunikasi dengan Tuhan, ketika berdoa pasti hormat. Tuhan, terima kasih kalau aku masih bisa hidup hari ini. Terima kasih kalau aku masih sehat. Ke depan aku mau mempersembahkan seluruh hidupku. Ajari aku ya Tuhan, supaya aku mempunyai pengertian yang benar. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Karena itu lebih dari cukup bagiku. Iman yang benar itu begitu. Ajaran yang gak benar itu memuaskan diri sendiri. Kalau aku bisnis 100 kali lipat omsetnya. Aku dibuat kaya raya di bumi, apalagi nanti di surga. Aku tidak pernah sakit. Iman-iman fantasi ini dibangun. Dan kalau itu didengar tahunan, karatan di pikiran. Makanya ada banyak jemaat yang sudah karatan. Bapak Ibu sekalian kalau mendengar firman ini, bertobat. Jangan dengar lagi yang begitu-begitu. Belajar yang benar, baca sendiri Alkitab sambil mendengarkan firman. Diperiksa, jangan setiap orang yang khotbah diaminkan terus. Mentang-mentang khotbahnya menyenangkan telinga. Enggak takut firman Tuhan. Firman Tuhan sudah bicara loh, nanti akan datang waktunya. Orang suka dongeng-dongeng. Suka mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinganya. Padahal tidak sesuai Alkitab. Itu mendidik manusia menjadi tidak tahu diri kepada Tuhan. Berani mengklaim Tuhan. Kita kalau masih punya waktu, mari kita bertobat. Ya. Ingat modusnya iblis. Ingin menjadikan diri sendiri sebagai pusat. Sesungguhnya kamu gak akan mati kalau makan buah itu. Nanti kamu menjadi seperti dia. Itu iblis. Karena dia sendiri begitu. Aku hendak naik ke langit, mengatasi bintang-bintang Allah. Ingin menyamai yang maha tinggi. Hari ini semua manusia dicoba oleh iblis dengan berbagai cara. Supaya berpusat pada diri sendiri. Kamu hebat, kamu pengkhotbah hebat. Wah, lalu sombong. Kamu kalau khotbah, kamu itu bernilai tinggi. Pasang tarifmu, jangan murah-murah. Kamu anak raja. Itu ajaran iblis itu. Kalau dikasih persembahan kurang, minta lagi. Gak malu. Kok itu dagang apa hamba Tuhan? Waduh. Saya kok percaya ya orang-orang seperti itu pasti binasa. Kalau tidak bertobat. Makanya siapapun Bapak Ibu. Mau sudah tua atau masih muda. Ayo bertobat. Jadi hamba Tuhan itu gak usah dapat apa-apa juga itu sudah anugerah. Kok pasang tarif. Kalau diundang minta hotel bintang 5, minta ini, minta itu. Kamu itu artis apa? Hamba Tuhan. Itu bukan hamba Tuhan, itu hamba setan namanya. Saya itu kalau ngomong kadang-kadang ceplos-ceplos ya. Tapi benar itu hamba setan, kamu tidak sadar bahwa itu dipakai setan. Banyak orang tersandung, tahu nggak? Oh, pendeta begitu ya. Aku nggak mau jadi Kristen. Begitu. Waduh, ini mengerikan loh. Banyak orang cerita sama saya tuh dari dulu begitu ceritanya. Adam jatuh gara-gara itu. Sekarang hamba Tuhan dia begitu tuh. Aku merasa berhak. Berhak diperlakukan istimewa. Ya itu pasang tarif segala itu.
Sesungguhnya itu sudah jatuh sih, bukan nunggu nanti. Itu sudah jatuh. Perhatikan saja apakah ia diberkati hidupnya. Oh, hartanya banyak, itu bukan berkat, itu kutuk, saya kasih tahu. Karena nggak dipergunakan untuk menolong orang, dipergunakan untuk hidup mewah-mewahan. Kalau ada yang mendengar firman ini dan melakukan hal itu, bertobat. Kalau ketemu Tuhan, itu pasti disuruh begini. Jual seluruh hartamu. Ikut aku. Kasih ke orang miskin. Pasti, karena terikat hartanya. Padahal Tuhan juga tidak begitu harusnya. Terhadap semua orang Tuhan begitu? Enggak. Terhadap orang yang terikat oleh harta. Padahal harta itu harus dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Loh, saya ngomong ini benar gak sih? Kalau salah ya Bapak Ibu gak usah dengerin saya, udah. Tapi kalau benar harus diaminkan. Ya, saya itu berharap para pengkhotbah dengar khotbah ini sih sebenarnya. Supaya mereka sadar ya, oh diingatkan. Mungkin selama ini keenakan gitu kali ya. Aduh, ini berat loh. Tadi pagi ketika saya lihat tema ini, waduh nanti saya nyerang orang lagi nih dipikir. Bukan, ini kebenaran. Jadi intinya adalah kalau orang harusnya berpusat pada Tuhan, sekarang pusatnya diri sendiri, atau hal-hal lain yang tidak penting, yang fana, bukan yang kekal. Padahal pusat kita harus sesuatu yang kekal. Untuk apa berpusat atau berfokus pada yang tidak kekal? Yang malah menjerumuskan. Banyak orang yang bicara sama saya. Banyak orang itu Pak datang ke Tuhan cuma mau cari transaksi katanya. Cari Tuhan untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan kekayaan. Apa bedanya sama dukun katanya begitu. Jadi sandungan Bapak Ibu. Mari kita tidak jadi sandungan. Mari kita bertobat lagi. Sebenarnya Injil seperti itu Injil palsu. Aslinya Injil gak begitu, Alkitab itu. Itu adalah Injil palsu yang disampaikan oleh para hamba palsu, guru-guru palsu. Menyenangkan telinga, sebenarnya lebih menyenangkan diri sendiri dia. Kelihatan sih, dikit-dikit yang diomongin persembahan terus. Gak membuat jemaat dewasa, jemaat itu harus memberi persembahan, betul. Tapi jangan dimanipulasi seolah-olah kalau nggak memberi persembahan dikutuk. Nggak ada itu begitu. Bahkan 10% itu kurang, seluruh hidup kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan kalau orang tidak punya, makan aja susah, nggak usah kasih 10%. Gereja yang harus kasih 10%. Selama ini yang ngajarin nggak gitu, udah nggak punya apa-apa. Dalam kekurangan ngasih. Nggak tahu diri itu. Gereja yang harus ngasih. Ini ajaran-ajaran aneh. Ada orang yang cerita sama saya, Pak saya bayar persepuluhan dari ngutang Pak. Loh persepuluhan kok dari ngutang? Iya Pak nanti kalau dibalas 100 kali, saya bisa bayar utang dan untung banyak Pak. Waduh, gila ya pikiran bisa begitu. Ini yang ngajar pasti luar biasa ini sesatnya. Sampai orang ngutang-ngutang karena nggak enak nggak bisa bayar persepuluhan. Padahal persepuluhan itu dari apa yang ada, bukan dari utang. Ingat, kata-kata saya jangan dipelintir. Banyak orang jahat di luar sana. Melayani Tuhan tapi jahat. Nanti dikatakan saya anti perpuluhan lagi. Tidak. Bahkan saya anjurkan kasih 20%. Tapi kalau nggak punya nggak usah kasih. Pas-pasan nggak usah kasih. Ini bukan soal duit, ini soal hati, Bapak Ibu. Amin ya. Mari berhenti dari segala keinginan kita. Mari kita berpusat pada Tuhan. Apapun yang kulakukan, selalu untukmu Tuhan. Begitu harusnya, ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu ada yang mendengar lagu ini. Ini sangat bagus.
Semua yang kita lakukan harus kita persembahkan bagi Tuhan. Selalu untuk-Mu Tuhan. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Bapak Ibu sekalian, kalau selalu untuk-Mu ini dirubah selalu untukku, itu jadi kacau. Bayangkan, selalu untukku, selalu untukku, dan selalu untukku. Wah, kacau itu. Banyak orang dunia itu ke gereja tapi filosofinya selalu untukku. Itu sudah terpeleset oleh ajaran iblis pasti. Mari kita hidup yang tulus, Bapak Ibu. Mari kita hidup yang tulus. Jangan hanya dengan mulut, terutama dengan perbuatan. Katakan dengan tulus. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu Tuhan. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sampai ku tua nanti Tuhan. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengerti pusatnya Tuhan Yesus, bukan kita. Oleh sebab itu, mari kita persembahkan seluruh hidup kita hanya bagi Tuhan. Dan kita sangat diberkati, sangat dianugerahi, karena Tuhan mengutus kita juga. Artinya Tuhan membagi kemuliaannya kepada kita. Tapi kita tidak boleh berpusat pada diri sendiri. Amin ya, amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diingatkan bahwa ajaran yang benar berpusat pada Engkau, berpusat pada Tuhan Yesus, bukan berpusat pada diri sendiri. Tuhan,
Terima kasih, kami adalah anak-anak Bapa di surga yang sangat beruntung, boleh memanggil Bapa, memiliki Tuhan Yesus, memiliki Roh Kudus, sehingga kami semua dibentuk, dididik untuk melakukan segalanya hanya bagi Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Berkati gerejamu di tempat ini, berkati channel ini, agar mencelikkan mata rohani setiap orang yang membukanya, agar terbuka mata hati rohani mereka, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.